Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya jelaskan tentang bagaimana menggambar fungsi kuadrat. Tapi sebelumnya, pada fungsi linier dengan bentuk umum Y sama dengan AX plus C, jika digambarkan akan berupa garis, bisa serong ke kanan atau serong ke kiri. Tapi pada fungsi kuadrat dengan bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0, karena jika A-nya 0, 0 kali X kuadrat hasilnya 0, maka persamaannya menjadi Y sama dengan BX plus C atau fungsi linier. Nah, pada fungsi linier berupa garis jika digambarkan pada bidang kartesius, sedangkan fungsi kuadrat jika digambarkan pada bidang kartesius akan berupa parabola. Bisa parabola membuka ke atas, bisa parabola membuka ke bawah. Jadi jika digambarkan nanti bentuknya seperti itu atau berupa parabola. Nah, apa saja komponen-komponen yang perlu dicari untuk menggambarkan fungsi kuadrat? Yaitu yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Tiga, menentukan persamaan sumbu simetri atau garis yang membagi dua, yaitu namanya persamaan sumbu simetri. Selanjutnya menentukan titik balik. Nah, titik baliknya bisa titik balik minimum, bisa maksimum, atau titik puncak. Nah, selanjutnya untuk memperhalus gambar bisa juga dengan mencari titik lain yang dilalui oleh grafik tersebut. Nah, ini komponen yang perlu dicari. Contohnya menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, untuk bentuk umum fungsi kuadrat tadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A ini koefisien dari X kuadrat. Berarti di sini A-nya nilainya adalah 1, karena di sini jika tidak ada artinya ada nilai 1. B adalah koefisien dari variabel X, nilainya negatif 4. C-nya bernilai negatif 5. Nah, untuk menggambarnya kita cari dulu, mencari titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya yaitu Y-nya 0. Kita substitusikan ke persamaannya, Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5.
Y-nya kita ganti 0. Jika Y-nya kita ganti 0, maka nilai X-nya berapa? Nah, ini kita bisa pindah ruas. X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Jika ada persamaan kuadrat seperti itu, menyelesaikan atau menentukan nilai X-nya itu bisa dengan cara pemfaktoran. Nah, untuk mencari pemfaktoran bisa lihat di video lain yang nanti saya tuliskan linknya di deskripsi. Kita tuliskan X cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 5. Jika ditambah hasilnya negatif 4. Yaitu negatif 5 dengan positif 1. Negatif 5 dikali positif 1 hasilnya negatif 5. Negatif 5 ditambah 1 hasilnya negatif 4. Nah, setelah X min 5 dikali X plus 1 sama dengan 0, maka berlaku X dikurangi 5 akan sama dengan 0, atau X tambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 5 pindah ke kanan jadi positif 5. Positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya, yaitu titik koordinatnya, X-nya 5, Y-nya 0. Nah, ini kan Y-nya 0 ya. Dan X-nya negatif 1, Y-nya 0. Jadi jika Y-nya 0, X-nya ternyata negatif 1 dan 5. Atau kita sebut dengan titik koordinat untuk titik potong terhadap sumbu X. Jadi nanti grafiknya jika digambarkan itu pada bidang kartesius, titik potong terhadap sumbu X-nya memotong sumbu X di 5,0 dan negatif 1,0. Nah, nanti gambarnya akan memotong dari sumbu X. Nah, menggambarnya nanti jika komponennya sudah dicari. Selanjutnya ada nomor 2, yaitu mencari titik potong terhadap sumbu Y. Jika Y titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang titik potong terhadap sumbu Y itu X-nya yang 0, jadi gantian. Sama dengan kita substitusikan ke persamaannya. Y sama dengan jika X-nya 0, Y-nya berapa? 0 kuadrat 4 kali 0 dikurangi 5. Sama dengan 0 min 0 dikurangi 5. Y-nya ternyata negatif 5. Jadi titik potong terhadap sumbu Y yaitu X-nya 0, Y-nya negatif 5. Atau 0, negatif 5. Selanjutnya ada lagi persamaan, mencari persamaan sumbu simetri atau garis yang membagi dua dari kurva atau grafik fungsi kuadrat. Persamaannya yaitu X sama dengan min B per 2A. X sama dengan min B, B-nya tadi yaitu negatif 4. A-nya 1. B-nya negatif 4. A-nya 1. Sama dengan negatif kali negatif 4 positif 4 bagi 2, X sama dengan 2. Nah, persamaan garis sumbu simetrinya yang membagi 2 adalah X sama dengan 2. Selanjutnya ada
Mencari titik belok. Mencari titik belok. Mencari titik belok. Rumusnya adalah X-nya itu min B per 2A, sedangkan Y-nya adalah min D per 4A. D itu B kuadrat min 4AC. Kita cari dulu. B-nya tadi negatif 4, A-nya 1, C-nya negatif 5. C-nya negatif 5. Maka 16 positif 20 atau 36. Kita substitusikan. Min B per 2A tadi sudah ada. Yang ini ya. Nilainya 2, min D 36 dibagi 4 kali A-nya 1. Maka titik beloknya di 2, negatif 9. Nah, sekarang kita gambarkan. Titik potong terhadap sumbu X-nya tadi 2, 3, 5,0 dan negatif 1,0. Nah, sedangkan titik potong terhadap sumbu Y-nya tadi ketemu ini ya, 0, negatif 5. Negatif 5, ini adalah 0, negatif 5. Nah, berarti gambarnya itu ini akan seperti ini. Memotong. Selanjutnya titik potong terhadap sumbu Y sudah, mencari titik beloknya adalah 2, negatif 9. Ini 2 atau garis yang membagi. Garis yang membagi tadi persamaannya adalah X sama dengan 2 di sini. Nah, ini adalah persamaan garis yang membagi 2. Jadi pasti di tengah-tengah antara negatif 1 dengan 5. Sedangkan titik beloknya yaitu di 2, negatif 9. Ini negatif 9. Nah, ini adalah titik beloknya di 2, negatif 9. Kita gambarkan yang melalui titik-titik tersebut. Nah, begini gambar grafik fungsi kuadrat yang diminta. Titik potong terhadap sumbu X-nya di 5,0 dan negatif 1,0. Titik potong terhadap sumbu Y-nya di 0, negatif 5. Persamaan garis sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2 atau garis yang membagi 2. Garis yang membagi 2 itu persamaan sumbu simetri. X sama dengan 2, titik beloknya atau titik baliknya atau titik puncak atau titik minimumnya karena membuka ke atas yaitu di 2, negatif 9. Begitu untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.